Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tepatnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah taala, sungguh telah ada pada diri Rasul itu, Rasulullah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah dan berharap dengan hari akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada teladan bagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan meneladani Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata para ulama, semua pintu-pintu ibadah, semua jalan-jalan peribadatan kepada Allah itu tertutup kecuali melalui satu pintu, satu jalan, yaitu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain bagi kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31, kata Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah taala di dalam ayat ini, kul ay kul ya ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya. Maka ayat ini menegaskan bahwa tidak ada jalan menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pendakian kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ketinggiannya, kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, para ulama di masa dahulu mereka mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh, bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan peribadatan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan jalan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu laksana bahtera Nabi Nuh, laksana kapal Nabi Nuh alaihi salam,
Man raqibaha naja, barang siapa yang naik di atas kapal maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka aw ghariqa, maka siapa yang enggan tidak mau naik maka dia akan binasa atau akan tenggelam. Hal ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan di dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, yang tidak mau masuk. Faqalu, maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan tidak mau masuk ke dalam surga itu wahai Rasul Allah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Maka siapa yang taat kepadaku maka pasti akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain faqad aba, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka peribadatan semuanya, baik itu salatnya, zakat, ibadah puasa, ibadah haji, dan semua bentuk-bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati maupun ibadah yang berkaitan dengan ucapan yang diucapkan di lisan, dan ibadah yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita, telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jelasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, maka tidak ada yang menyimpang darinya, dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan dia akan binasa. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat atau mendengar seseorang melakukan peribadatan selain dari petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau dengan tegas menghalangi perbuatan tersebut. Suatu ketika seorang mengatakan la akumanna lail wala arqud, yang satunya mengatakan la asuman nahar wala uftir. Seorang pemuda berkata, sungguh aku akan sholat setiap malam, yaitu sholat malam setiap malam, dan aku tidak akan tidur malam. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa terus di siang hari setiap hari, dan aku tidak akan meninggalkan itu berbuka sama sekali. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, inni la atqakum wa akhsyakum ilallah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Walakin akumu al-lail wa anam wa asumun nahar wa uftir. Akan tetapi aku salat di malam hari dan juga aku tidur, dan aku berpuasa di siang hari, dan juga terkadang aku tidak berpuasa. Dan di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang benci, yang tidak mengikuti sunnahku, yaitu jalanku di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berlepas diri darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri
dari segala bentuk peribadatan yang tidak sesuai dengan petunjuknya. Karena itu para ulama dari zamannya para sahabat, mereka memperingatkan akan perkara yang besar ini. Mereka menjelaskan kepada manusia bahwa segala bentuk-bentuk peribadatan telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh beliau. Sebagaimana kata sahabat, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa faqad bayyanahu hatta al-khara." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu, yaitu bentuk peribadatan sedikit pun, melainkan beliau telah menjelaskan hingga perkara kita masuk ke dalam kamar kecil. Maka apabila perkara yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang besar, ibadah-ibadah yang besar, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa dan ibadah haji? Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semua bentuk-bentuk peribadatan ini, segala yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana perkataan beliau pada setiap khutbatul hajah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa, hingga dikatakan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu, yaitu beliau berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu seluruh bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan illa qalil, kecuali sedikit sekali. Beliau juga mengatakan kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasuma Sya'ban, yaitu bulan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan di mana beliau berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban ini. Wa kana yasiluhu bir Ramadan, bahkan beliau berpuasa menyambungnya dengan bulan Ramadan. Dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan ibadah-ibadah sunnah mengikuti atau datang setelah ibadah-ibadah yang wajib. Dan itu hikmahnya, kata para ulama, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadah yang wajib. Sebagaimana di dalam salat, maka ada ibadah sunnah sebelumnya, yaitu salat sunnah sebelumnya atau salat sunnah setelahnya. Maka demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy syuhuri kama tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah,
sungguh aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di dalam satu bulan dari bulan-bulan yang lainnya sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara yang penting yang banyak dilalaikan oleh manusia di bulan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan ini letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa hadza syahr, dan bulan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Amalan-amalan manusia diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan aku suka apabila amalanku diangkat kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa pada hari itu. Kata para ulama, amalan yang dimaksud adalah amalan-amalan yang dikerjakan selama setahun. Karena amalan itu kembali diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan hamba-hambanya. Tapi ini adalah hikmah, karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Karena boleh jadi seorang hamba ketika diangkat amalan-amalannya, ia dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, maka ketika dia diangkat amalannya dalam keadaan dia bertaubat, dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Sya'ban ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yaitu beliau banyak melakukan ibadah puasa di dalamnya. Bahkan beliau sampai dikatakan berpuasa selama sebulan penuh. Namun di sana ada riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, yakni sedikit sekali Rasulullah tidak berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini. Maka mari kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti teladan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warda Allahumma an khulafaihir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali was sahabati ajma'in. Allahumma rabbana izzil islam wal muslimin wa adhilish syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami di dalam senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kami kepadamu. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ij'al hadha baladan aminan mutma'innah wa sa'iri biladil muslimin. Allahumma rabbana aslih wulata umurina wa jami'a wulati umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arham mautana washfi mardana ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.